Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kirana Madika, NIM 2024101099 dari Prodi Sistem Informasi kelas PPUB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas kuis 1 PBU sudah saya kerjakan dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengobservasi minimal objek di dunia nyata yang memiliki hubungan satu sama lain. Yang kedua, objek tersebut kemudian dianalisis atribut dan metodenya. Yang ketiga, setiap objek dibuat dalam kelas-kelas dengan file yang berbeda. Yang keempat, setiap kelas memiliki minimal 3 atribut dan 3 metode selain setter dan getter. Yang terakhir, kelas-kelas dibuat dan diimplementasikan pada poin-poin di pertemuan ketiga sampai kelima, meliputi kelas, objek, constructor, nested class, setter, getter, atribut, dan metode. Nah, di sini saya sudah mengobservasi objeknya. Itu ada objek dosen, objek dekan, objek mahasiswa, dan objek karyawan. Nah, objek itu apa sih? Objek adalah suatu benda yang memiliki batasan dan identitas yang terdefinisi dengan jelas yang membungkus kondisi dan perilaku. Setelah dibuatnya objek, maka dibuatlah kelas, yaitu kelas dosen. Nah, kelas itu memiliki fungsi untuk memberikan wadah atau tools untuk kita untuk mendesain suatu program atau objek yang akan dibuat. Nah, di dalam kelas ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah atribut. Nah, atribut adalah nilai-nilai atau data-data yang dimiliki suatu objek. Di sini dalam kelas dosen ini memiliki atribut berupa nama dosen, NIP, umur, alamat, dan nomor telepon dengan tipe data string. Kemudian ada setter getter. Setter itu memiliki fungsi untuk memasukkan nilai pada variabel. Kemudian ada getter, fungsinya untuk mengambil nilai yang sudah dimasukkan oleh setter. Nah, setter getter ini mengacu pada atribut yang sudah ditentukan, yaitu ada nama dosen, NIP, umur, alamat, dan nomor telepon. Nah, karena saya menggunakan suatu inputan, maka diperlukan input Java Adel, kemudian ada scanner, input sama dengan new scanner system in. Kemudian ada metode. Nah, metode itu adalah fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. Nah, di sini ada metode input dosen, di mana metode input dosen ini fungsinya untuk memberikan inputan kepada user untuk menginputkan data-data yang diperlukan seperti nama dosen, NIP, umur, alamat, nomor telepon. Kemudian ada metode output. Nah, metode output ini nanti untuk menampilkan inputan-inputan yang sudah dimasukkan ke dalam metode input dosen. Kemudian ada nested class. Nah, nested class ini adalah kelas di dalam kelas, yaitu menambahkan suatu kelas baru di dalam kelas utama. Nah, di kelas dosen ini adalah kelas utamanya, kemudian saya tambahkan lagi kelas baru, yaitu kelas dosen pengampu, di mana atributnya itu ada mata kuliah di AMPU, jumlah SKS, dan jumlah kelas dengan semua tipe datanya adalah string. Kemudian ada metode constructor. Nah, metode constructor ini adalah metode yang memberikan nilai awal pada saat objek terbuat. Nah, di sini ada public, dosen, pengampu, string mata kuliah di AMPU, string jumlah SKS, string jumlah kelas. Ada dis mata kuliah di AMPU, sama dengan mata kuliah di AMPU, dis jumlah SKS, sama dengan jumlah SKS, dis jumlah kelas, sama dengan jumlah kelas. Kemudian ada setter getter lagi. Nah, setter getter ini mengacu pada atribut di kelas tambahan, yaitu kelas dosen pengampu, nested class-nya, yaitu ada mata kuliah di AMPU, jumlah SKS, dan jumlah kelas. Kemudian ada metode lagi, yaitu metode show dosen pengampu, yaitu ini nanti akan menampilkan data-data yang diinputkan di parameter di kelas main. Ada mata kuliah di AMPU, jumlah SKS, jumlah kelas yang di AMPU. Ini nanti berdasarkan pada kelas dosen pengampu. Kemudian ada objek dekan. Nah, di objek dekan ini ada kelas dekan, kemudian ada atributnya itu nama dekan, NIP, umur, alamat, nomor telepon, gaji. Kemudian ada metode constructor, ini ada public dekan, string nama dekan, string NIP, string umur, string alamat, string nomor telepon, string gaji. Kemudian ada dis nama dekan sama dengan nama dekan, begitupun seterusnya sampai dengan dis nama gaji sama dengan gaji.
Kemudian ada setter getter. Nah, setter getter ini mengacu pada atribut yang sudah ditentukan, yaitu ada nama dekan, NIP, umur, alamat, nomor telepon, dan gaji. Nih. Kemudian ada metode. Nah, metode show dekan, di mana metode show dekan ini akan menampilkan data-data yang diinputkan di parameter di kelas nanti. Kemudian ada metode jabatan, di mana nanti akan menampilkan kalimat berupa Bapak dengan nama siapa memiliki jabatan sebagai dekan. Kemudian ada metode mengampu, di mana nanti akan menampilkan kalimat berupa di usianya yang sudah menginjak, umurnya berapa, Bapak nama siapa, selain sebagai dekan juga mengampu mata kuliah tertentu. Kemudian ada objek mahasiswa, di mana kelasnya dengan nama mahasiswa. Kemudian atributnya, yaitu ada nama mahasiswa, fakultas, prodi, angkatan, yang dengan semua tipe datanya adalah string. Kemudian ada method constructor, yaitu ada public mahasiswa, string fakultas, string prodi, string angkatan, string name. Kemudian this nama mahasiswa sama dengan nama mahasiswa, begitupun seterusnya sama dengan this name sama dengan name. Kemudian setter getter. Nah, setter getter ini mengacu pada atribut di kelas mahasiswa, yaitu ada nama mahasiswa, fakultas, prodi, angkatan, dan juga NIM. Kemudian ada metode show mahasiswa, di mana metode ini nanti akan menampilkan apa saja yang diinputkan di parameter kelas main. Kemudian ada metode menempuh, di mana nanti akan menampilkan kalimat berupa seorang mahasiswa angkatan berapa, prodi di mana, sekarang sudah menempuh semester 3. Kemudian metode kegiatan, di mana nanti akan menampilkan sebuah kalimat berupa himpunan mahasiswa fakultas mana, angkatan berapa, mengadakan kegiatan lomba KTI. Yang terakhir ada objek karyawan, di mana kelasnya bernama kelas karyawan dengan atribut nama karyawan, umur, alamat, nomor telepon, profesi spesialis dengan tipe data string. Kemudian metode konstruktornya yaitu publik karyawan dengan string nama karyawan, string umur, string alamat, string nomor telepon, dan string profesi spesialis. Kemudian dis nama karyawan sama dengan nama karyawan, begitupun seterusnya sampai dengan dis nama profesi spesialis sama dengan profesi spesialis. Kemudian ada setter getternya, ini nanti akan mengacu pada atribut di kelas karyawan, yaitu ada nama karyawan, umur, alamat, nomor telepon, profesi spesialis. Kemudian ada metodenya adalah show karyawan, di mana nanti akan menampilkan data-data yang sudah diinputkan di parameter kelas main berdasarkan atribut yang sudah ditentukan di kelas karyawan. Kemudian itu ada metode membuat laporan, di mana nanti akan menampilkan sebuah kalimat, yaitu sebagai seorang karyawan staf TU yang memiliki profesi spesialis di bidang apa, selalu membuat laporan setiap harinya. Kemudian untuk metode waktu bekerjanya, ini nanti akan menampilkan kalimat berupa seorang karyawan staf TU memiliki waktu jam kerja lebih sedikit jika berumur lebih dari berapa tahun. Nah, untuk menjalankan kelas-kelas yang sudah disebutkan tadi, maka ditampung ke dalam kelas main. Nah, gini ada public class main dengan public static void string args. Kemudian yang pertama ada kelas dosen. Ini untuk membuat instansiasi pada kelas-kelas yang sudah dibuat. Karena pada kelas dosen tadi ada inputan, maka cukup dengan dosen atau sama dengan new dosen, tidak perlu dengan adanya parameter karena tadi sudah ada inputannya. Kemudian untuk metodenya dengan memanggil input dosen, show dosen. Kemudian untuk nested class-nya itu menggunakan dosen pengampu, dosen sama dengan new dosen pengampu, dengan masukkan parameter mata kuliah di diampu adalah PPO, jumlah SKS-nya 4, jumlah kelasnya 5. Kemudian metodenya show dosen pengampu. Kemudian untuk kelas dekan itu dengan memasukkan parameter nama Bapak Budi, NIP-nya, umurnya, alamat, nomor telepon, dan juga gajinya. Dengan menampilkan juga metodenya yaitu show dekan, jabatan, dan juga mengampu. Kemudian untuk kelas mahasiswanya juga memasukkan parameter nama mahasiswa, fakultas, prodi, angkatan, juga NIM, dan juga metode yang untuk ditampilkan yaitu show mahasiswa, menempuh, dan juga kegiatan. Kemudian yang terakhir ada kelas karyawan, di mana juga memasukkan parameter nama karyawan, umur,
alamat, nomor telepon, dan juga profesi spesialisnya. Begitupun juga dengan metodenya, yaitu show karyawan membuat laporan waktu bekerja. Nah, ini coba kita jalankan. Nah, kita masukkan nama dosennya, Bapak Yuliantoro, kemudian NIP-nya 2459821, kemudian umurnya 57, dengan alamat Solo, nomor teleponnya 0851782456. Nah, sudah terlihat bahwa untuk output-nya itu ada profil dosennya, ada nama dosen, NIP, umur, alamat, nomor telepon. Ini ada di kelas utamanya, kemudian untuk nested kelasnya itu ada di mata kuliah di Ampu, jumlah SKS, dan jumlah kelas yang di Ampu. Kemudian untuk kelas dekannya itu ada profil dekan sudah dimunculkan, ada alamat, ada kalimat-kalimatnya di metode yang sudah ada di kelas dekan. Kemudian untuk kelas mahasiswanya sama juga, yaitu ada menampilkan profil-profil dari mahasiswanya. Kemudian ada metode yang sudah ditampilkan. Begitupun juga dengan kelas karyawan, ada profil karyawan dan juga kalimat-kalimat yang ada di metode di kelas karyawan. Sekian dari penjelasan tugas dari kuis 1 PBO. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.